For the spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Adrianti Awalia dengan NIM 4611422028. Nah, saya dari jurusan Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Negeri Semarang. Di sini kita akan membahas mengenai pentingnya perlindungan data pribadi di Indonesia. Sebelum itu, kita masuk dulu ke dalam definisi dari data pribadi. Data pribadi merupakan data yang dimiliki seseorang yang harus dijaga kerahasiaannya, harus kita rawat, harus kita simpan kebenarannya dari siapapun. Nah, perlindungan data pribadi ini merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Data pribadi ini dapat berupa seperti NIK, lalu ada data-data yang ada dalam KTP, kartu keluarga, M-Banking atau tempat tanggal lahir, lalu ada hingga tempat tinggal dan yang lain-lain yang menyangkut pribadi perorangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh dari data pribadi. Contoh dari data pribadi ini meliputi data biometrik, data genetika, data kehidupan atau orientasi, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan yang lain-lain. Oke. Lalu ada contoh-contoh kasus dalam penggunaan data pribadi. Yang pertama, ada penyalinan data dan informasi kartu ATM nasabah atau skimming, di mana pelaku melakukan skimming, melakukan penarikan dana di tempat lain. Lalu ada pinjaman online, di mana mekanisme transaksinya mengisi data secara online. Akan tetapi adanya hal keterlambatan pembayaran tidak jarang menggunakan kolektor untuk melakukan intimidasi kepada suatu nasabah, keluarga nasabah, pimpinan tempat nasabah atau tempat nasabah tersebut untuk bekerja. Lalu contoh yang terakhir yang dapat kita sebutkan adalah mengenai transportasi online, di mana konsumen mengalami pelecehan seksual melalui nomor WhatsApp. Biasanya ketika nomor WhatsApp kita sedang dihack, dihack oleh hacker ini tuh data-data pribadi kita bakal dicuri dan digunakan dengan salah dan tidak dengan semestinya. Selanjutnya ada pentingnya menjaga data pribadi. Yang pertama adalah intimidasi online terkait gender. Data pribadi berupa jenis kelamin patut dilindungi untuk menghindari kasus pelecehan seksual atau perundungan bullying secara online. Selanjutnya ada mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurut Kemenkominfo juga membeberkan 4 tujuan dibuatnya rancangan undang-undang atau RUU perlindungan data pribadi yang kini masih digodok dengan kementerian lainnya sebelum diserahkan kepada DPR. Lalu ada menjauhi potensi penipuan, lalu ada menghindari potensi pencemaran nama baik, dan yang terakhir ada hak kendali atas data pribadi. Alasan yang terakhir, secara global, kita memiliki kontrol atas privasi data pribadi kita. Hal itu sudah dijamin oleh Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia menurut tahun 1948, pasal 12 dan konvensi. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai mengapa sih kita perlu untuk melindungi data pribadi dan apakah untuk melindungi data pribadi itu penting. Alasan yang paling utama mengapa kita harus menjaga data pribadi kita, karena itu untuk mencegah dari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di era yang serba digital saat ini, data pribadi itu merupakan data yang berupa aset yang bernilai tinggi sehingga memerlukan pengawasan yang ketat. Selain itu, perlindungan data pribadi juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam Deklarasi Universal HAM tahun 1948 pasal 12 yang bertuliskan tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang.
Juga tidak diperkenalkan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini. Setelah mengetahui pentingnya perlindungan data pribadi, sekarang kita akan memberitahu nih mengenai tips untuk melindungi atau menjaga data pribadi kita. Yang pertama, kita senantiasa mengganti password, entah itu password WiFi, password m-banking, atau password apa yang menyangkut pribadi. Itu kita harus menggantinya secara berkala setiap 3-6 bulan sekali, tergantung password apa yang telah kita buat. Lalu, kita mengganti password transaksi kita tersebut untuk memastikan bahwa akun tersebut adalah akun punya kita sendiri ya, bukan punya orang lain. Selanjutnya adalah jangan menggunakan password yang sama di semua akun sosial media kita. Lalu ada tidak mengakses link yang diberikan oleh pihak yang belum dikenali atau pihak yang belum terverifikasi. Lalu gunakan VPN atau Virtual Private Network pada saat mengakses sebuah WiFi publik. Dengan menggunakan VPN, data kita akan terenskripsi sehingga data kita tidak dapat diakses oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab. Nah, setelah kita bahas nih mengenai pentingnya perlindungan data pribadi ini, dapat disimpulkan bahwa aset yang bernilai tinggi di era digital seperti sekarang ini adalah data pribadi. Maka dari itu kita perlu menjaga perlindungan data pribadi karena itu sangat penting dan jangan sampai disalahgunakan data pribadi kita kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, sekian yang dapat saya share kepada teman-teman semua, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.